kamu akan kurang tidur. Kamu akan ragu apakah usahamu akan berhasil. Kamu akan stres untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kamu tidak akan menyelesaikan daftar tugasmu. Kamu akan bertanya-tanya apakah kamu membuat keputusan yang tepat dan tidak akan ada cara untuk mengetahuinya selama bertahun-tahun. Inilah rasanya perjuangan yang berat, dan itu tidak apa-apa. Segala sesuatu yang berharga untuk dilakukan itu sulit, dan semakin berharga hal itu, semakin sulit pula. Semakin besar imbalannya, semakin besar kesulitannya. Jika itu sulit, bagus. Itu berarti tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Lebih banyak untukmu. Ketakutan terbesarku, sejujurnya, adalah katakanlah begini. Katakanlah, aku tidak peduli kamu percaya pada Tuhan atau tidak. Aku tidak peduli. Jadi mari kita bermain sebuah permainan denganku. Katakanlah kamu adalah Tuhan dan ada antrean panjang manusia dan aku berhasil masuk surga. Usiaku 75 tahun, berat badanku 300 pon. Aku berhasil masuk surga. Aku bekerja untuk Ecolab seumur hidupku, menyemprot kecoa. Itulah yang aku lakukan. Tapi aku sudah mati. Aku di surga sekarang, dan kamu sedang menghakimi kami semua sekarang. Jadi kami dalam antrean. Kami semua duduk di sana dalam antrean. Kamu melihat Adam Brown. Dia punya papan besar. Dan kamu berbicara dengan Adam Brown tentang hidupnya lalu kamu merobeknya. Aku berikutnya dalam antrean. David Goggins. Aku melihat namaku dan aku melihat semua ini. Dan Tuhan berkata, "Hei, kamu bilang baca ini kawan." Dan aku membaca daftar ini. Dan aku melihat 182 pon. Anggota Navy SEAL, sekolah Ranger, pembicara motivasi, mengubah hidup orang. Oke kawan, rekor pull up, semua ini. Dan aku berpikir, itu bukan aku kawan. Dan Tuhan menatapku dan berkata, itulah seharusnya dirimu. Kerja keras benar-benar berhasil dan berlaku untuk hampir segalanya. Mungkin itu tidak membuatmu menjadi yang terbaik dalam apapun yang kamu kejar. Tetapi itu pasti akan membuatmu lebih baik dari dirimu yang sekarang. Kita diciptakan untuk mendaki. Dan ketika kamu mencapai puncak bukit, kamu ingin berhenti dan menghargai pemandangannya. Tetapi hal berikutnya yang kamu inginkan adalah bukit yang lebih tinggi di kejauhan. Karena dari pendakian itulah kita mendapatkan nilai diri kita. Dan maksudku ini secara teknis. Jadi, hampir semua emosi positif yang kita rasakan, terutama emosi yang mengisi kita dengan antusiasme, dan itu berarti dipenuhi oleh semangat Tuhan. Karena itulah arti antusiasme. Itu dialami dalam kaitannya dengan sebuah tujuan. Kamu malas. Kamu tahu persis apa yang harus dilakukan. Lakukan persis apa yang harus dilakukan. Karena bahkan aku dalam keadaanku yang tidak bisa membaca dan menulis. Aku tahu persis apa yang harus dilakukan. Hanya saja rasanya menyebalkan melakukannya. Menyebalkan untuk melakukannya. Aku pikir pesan penuh harapan yang bisa dipikirkan siapapun yang berada dalam periode sulit atau periode awal adalah bahwa ini tidak akan menjadi lebih sulit. Inilah bagian tersulit. Jadi, jika kamu bisa melewati ini, yang lainnya akan lebih mudah. Bukan berarti naga-naga yang akan kamu taklukkan tidak akan menjadi lebih besar. Mereka akan menjadi lebih besar. Tetapi kamu menjadi jauh lebih siap untuk menaklukkan mereka kembali. Jadi, ketika aku tumbuh dewasa selama sekitar 3 tahun, dari usiaku 8 tahun hingga sekitar 12 tahun, kami tinggal di tempat sewaan seharga $7 sebulan. Dan apa yang aku sebut adalah, aku selalu membayar sewa di rumah seharga $7 sebulan itu. Setiap hari dalam hidupku, aku kembali dan mengunjungi tempat itu. Tempat itu menjadikanku binatang buas ini.
Tempat itu menjadikanku pria yang tangguh ini. Dan kemudian dari tempat itu adalah kerja keras. Tempat itu adalah kembali ke dasar-dasar kehidupan. Dasar-dasar dari apa yang membuat David Goggins menjadi David Goggins. Kembali ke sana, kembali ke perpustakaan David Goggins, mempelajari lebih dari apa yang aku tahu, mengambilnya, kembali ke tempatku sekarang, dan kemudian bergerak maju. Hal-hal sulit membuat kehidupan biasa menjadi tidak terlalu sulit, karena kehidupan biasa bisa membingungkan, dan hal-hal kecil yang salah, serta masalah-masalah kecil yang muncul diperparah oleh fakta bahwa kamu tidak terbiasa menghadapi kesulitan, dan itu tidak akan datang dalam semalam. Kamu akan menerima pukulan, kamu akan menerima ini, kamu akan dijatuhkan, kamu akan bangkit, dan kamu akan melihat apakah kamu punya kemampuan yang tepat, tapi kamu harus bekerja keras. Aku pikir setiap orang, setiap manusia menyadari bahwa jika kamu menginginkan hasil yang baik, kamu harus bekerja keras untuk itu. Dan jika kamu tidak bekerja keras untuk sesuatu, kamu tidak akan mendapatkan hasil yang benar-benar berharga. Ada hal-hal yang bisa kamu kendalikan, ada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Sekarang, aku akan memberitahumu bahwa manusia dapat mengendalikan lebih banyak dari yang mereka kira. Dan seringkali orang berkata, itu bukan salahku. Tidak ada yang bisa aku lakukan tentang itu. Dan lebih sering dari yang orang pikirkan, ada sesuatu yang bisa kamu lakukan tentang itu. Kamu memainkan permainan itu tanpa tidur, tanpa tidur, tanpa tidur. Itu seperti, kau tahu, anak-anak, kau tahu, Natalia memiliki situasi kesehatan tertentu atau apapun, dan kamu begadang semalaman, dan kemudian kamu harus keluar dan tampil, karena penggemar tidak tahu, rekan tim tidak tahu, dan mereka tidak peduli, dan seharusnya tidak peduli, bahwa kamu sudah begadang semalaman. Kamu harus tampil, benar? Jadi, kamu hanya harus bekerja, kamu harus memimpin dengan memberi contoh. Jika kamu ingin anak-anakmu melakukan apapun yang ingin mereka capai dalam hidup, kamu harus menunjukkannya kepada mereka. Kamu tidak bisa, kamu harus menunjukkannya kepada mereka. Dan itulah yang aku coba lakukan. Masa-masa awal itu, kemenangan kecil di tengah kesulitan, seringkali memberimu keuntungan besar di kemudian hari. Karena kamu memiliki lebih banyak konteks daripada orang lain. Jadi, daripada meratapinya dan membenci kenyataan bahwa kamu sedang melewatinya, ingatlah bahwa ini akan menjadi anak panah yang kamu masukkan ke dalam tabung, yang akan kamu gunakan untuk menaklukkan naga-naga masa depan yang lebih besar. Aku menemukan bahwa konsistensi adalah kuncinya. Ya, dan konsistensi tidak selalu menjamin kesuksesan, tetapi jika kamu tidak konsisten, jika kamu tidak mengambil langkah-langkah itu, kamu tidak akan pernah berhasil. Dunia tempat kita tinggal ini keras. Ini keras. Dunia ini akan menjatuhkanmu. Dunia dan kehidupan yang kita jalani adalah pesaing utama. Ia akan mencoba menyingkirkanmu. Ia akan menemukan kelemahanmu dan ia akan terus menghantammu. Nasihat yang akan aku berikan kepada diriku yang berusia 20 tahun adalah untuk bekerja lebih keras. Kau tahu, bahkan ketika rasanya pekerjaan itu tidak berarti, itu akan berarti. Kau tahu, penundaan bukan berarti penolakan. Motivasi adalah perasaan yang datang dan pergi, dan tidak peduli apakah itu ada atau tidak. Disiplin jauh lebih penting. Jadi tidak peduli bagaimana perasaanmu, bangun dan lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Itu saja, dan itu adalah disiplin. Itu bukan motivasi. Jika kamu hanya melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan, ketika kamu termotivasi untuk melakukannya, itu sama saja menyerahkannya pada kebetulan. Tetapi jika kamu disiplin,
kamu melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Begitulah cara kerjanya. Apa yang lebih bermanfaat, bahkan dapat berfungsi sebagai penguat yang luar biasa pada semua usaha yang kamu lakukan, terutama usaha yang sulit, adalah dengan tidak mulai menambahkan sumber dopamin lain untuk bisa memulai. Tidak menambahkan sumber dopamin lain untuk dapat melanjutkan, tetapi lebih kepada secara subjektif, mulai mengaitkan perasaan gesekan dan usaha dengan sistem penghargaan yang dihasilkan secara internal. Dan ini tidak dimaksudkan untuk menjadi samar-samar. Ini adalah sistem yang ada di pikiranmu, yang ada di pikiran manusia selama ratusan ribu tahun. Kamu di sini untuk hidup, bukan untuk tidur. Dan masalah dengan visi Muay Thai di pantai adalah, ya, pertama-tama itu adalah visi ketidaksadaran yang disebabkan oleh narkoba. Kedua, itu hanya akan berhasil selama sekitar seminggu. Ketiga, kamu akan menjadi bahan tertawaan dalam sebulan dan depresi serta tanpa tujuan. Bukan itu. Kamu menginginkan cakrawala kemungkinan yang terus berkembang. Ketika kamu bisa belajar melakukan sesuatu saat kamu tidak mau, saat kamu tidak ingin melakukannya, saat kamu lelah, ketika kamu bisa belajar mendorong dirimu untuk melakukannya. Saat itulah dunia terbuka untukmu. Saat itulah kesuksesan mengetuk pintumu. Tetapi jika kamu tidak bisa, kamu tidak akan pernah berhasil. Karena aku jamin ada seseorang di luar sana yang bekerja saat dia lelah, yang bekerja saat dia tidak ingin melakukannya, yang bekerja saat dia tidak mau, dan dia akan bekerja lebih keras darimu. Tidak peduli seberapa banyak kamu berkembang, tidak peduli seberapa banyak kamu mengubah dirimu, itu tidak permanen. Kamu akan bangun dan berkata, "Ya Tuhan, kamu adalah David Goggins. Kamu memecahkan rekor. Kamu melakukan ini, kamu melakukan itu." Orang-orang ingin tahu bagaimana kamu bisa begitu tangguh, karena aku tidak pernah mematikan mesin itu. Karena begitu mesin itu mati, aku akan kembali menjadi David Goggins yang sebenarnya. Dan itulah orang yang terus-menerus aku lawan setiap hari.